Sebagian besar warga ibu kota Jakarta setuju langkah pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Warga berharap PSBB diterapkan dengan benar termasuk sanksi bagi yang melanggar. Kalau kita sih setuju-setuju aja, cuman ya itu sanksi-sanksinya harus jelas. Nah, terus masalahnya sama masalah bantuan-bantuan itu harus jelas juga sih biar terarah dan tepat sasaran. Transportasi online itu harus lebih bijak supaya nggak memberatkan pihak drivernya atau penggunanya, karena aku juga masih suka pakai itu gitu. Bantuan yang akan diberikan pemerintah ini pertanggungjawabannya, keakuratannya seperti apa? Jadi bantuan ini teknisnya dikasihnya, diantarkah, diambilkah, kemudian syarat-syaratnya seperti apa? Ini yang menjadi pertanyaan besar buat saya pun masih rancu tuh. Persiapan penerapan pembatasan sosial berskala besar juga telah disosialisasikan di permukiman warga di Jakarta. Salah satunya di Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan. Kita akan temui jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di sana. Tifal, bagaimana bentuk sosialisasi pembatasan sosial berskala besar di Kelurahan Grogol Utara di sana? Spesifik untuk sosialisasi yang dilakukan berkenaan dengan rencana untuk penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini sudah dilakukan oleh pengurus RW 5 di Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nah, yang Anda lihat dari perwakilan RW di sini sudah membagikan selebaran begitu ya, selebaran imbauan kepada warga sekitar untuk bisa menerapkan physical distancing atau penerapan jaga jarak untuk kemudian bisa ditegakkan atau bisa diterapkan kepada warga yang tinggal di kawasan ini selama PSBB diberlakukan. Nah, dari pengurus RW sendiri sebetulnya tidak hanya membagikan poster ataupun juga brosur begitu, tapi untuk akses masuk di Jalan Kemandoran Pluis ini, tempat kami melaporkan sekarang, juga sudah terpasang spanduk besar. Di situ sudah ada imbauan kepada masyarakat untuk mengenakan masker selama berada di luar ruangan, kemudian juga tidak panik selama wabah COVID-19 ini muncul di kawasan Jakarta, karena masih akan tetap ditangani secara baik oleh pemerintah, terutama dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga masyarakat hanya perlu untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, beberapa dari warga yang kami pantau di kawasan kami melaporkan sekarang sudah menerapkan itu, terutama menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Termasuk juga hal lain yang menjadi fokus perhatian kami selama pantauan di lokasi ini adalah bagaimana kemudian persiapan untuk sanitasi di beberapa sudut rawan keramaian seperti tempat makan, begitu sudah disiapkan ruang sanitasi seperti bilik cuci tangan dengan sabun cuci tangan yang sudah disiapkan juga oleh sejumlah pemilik rumah makan ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kemudian proses sosialisasi ini efektif untuk masyarakat ini bisa betul-betul menegakkan PSBB yang akan diterapkan mulai hari Jumat esok. Dan sebelum proses PSBB ini diberlakukan, kira-kira ada kendala tertentu atau mungkin unek-unek tersendiri yang dimiliki oleh pengurus RW sekitar, dan kita coba berbincang sedikit dengan Ibu Nining. Boleh gabung dulu, ini adalah Ketua RW. Izin geser sedikit Bu, biar tidak menghalangi jalan. Ketua RW di kawasan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ya Ibu. Ini brosur sudah sejak kapan dipasang dan sudah sejak kapan disosialisasikan Ibu? Udah sejak dari mulai ada perintah untuk social distancing ya Mas, sudah dari karantina awal itu kita udah mulai bikin brosur seperti ini, bahwa betapa pentingnya kita untuk mematuhin pemerintah, anjuran pemerintah bahwa social distancing itu penting. Karena apa? Karena jaga jarak, karena virus itu nggak kelihatan, karena nempel itu udah bisa menularkan untuk semua orang. Satu yang tertular, dampaknya untuk semuanya. Seperti itu. Oke, sebelum ada penerapan atau rencana PSBB untuk hari Jumat besok ini disampaikan Pemprov DKI Jakarta, ini kan sudah ada 3 minggu untuk pembatasan kegiatan masyarakat, terutama di lingkungan Ibu ini. Seberapa besar kemudian kedisiplinan warga mengikuti aturan itu dari pantauan Ibu, sekiranya dalam 2 atau 3 minggu terakhir ini Bu? Dalam 2-3 minggu terakhir ini warga lumayan mematuhi peraturan sih Mas. Jadi warga udah warga udah mengerti
betapa pentingnya social distancing dan pembatasan-pembatasan yang dianjurkan oleh pemerintah. Termasuk soal penggunaan masker untuk bilik cuci tangan semacam itu? Sosialisasi, menggunakan masker, cuci tangan, menggunakan disinfektan, jaga jarak, dan tidak kumpul-kumpul di wilayah. Seperti itu. Oke. Tantangannya Bu, selama masa pembatasan kegiatan sosial ini di wabah COVID-19 ini diberlakukan di lingkungan Ibu, ada tantangan tersendiri, mungkin masih ada yang bandel, masih ada yang kumpul-kumpul atau bagaimana? Boleh diceritakan Bu? Ada. Emang nggak semua warga itu mematuhi aturan pemerintah untuk social distancing. Banyak juga warga yang sudah dikasih tahu itu masih bandel. Yang ngasih tahu pergi, dia ngumpul lagi. Yang ngasih tahu pergi, kumpul lagi. Yang seperti itu yang jadi tantangan buat kita untuk terus kasih tahu bahwa betapa pentingnya kita mematuhi peraturan itu untuk keamanan diri kita, kesehatan kita, juga lingkungan sekitar kita, warga. Yang paling penting adalah keluarga. Ini kan yang jelas tidak sendirian lah Bu ya untuk penegakan aturan ini dilakukan oleh lingkungan RW Ibu. Kira-kira bekerja sama dengan pihak siapa-siapa saja begitu untuk bisa menegakkan aturan ini, terutama nanti pas PSBB diberlakukan hari Jumat nanti? Pastinya 3 pilar itu pegang peranan yang penting, Bimas, Babinsa, dan pihak kelurahan. Serta di wilayah itu ada RT-RT yang selalu setia dan giat melakukan sosialisasi ke warga-warga tentang betapa pentingnya masker, disinfektan, cuci tangan, dan lain sebagainya. Terus kader-kader Jumantik, Desa Wisma juga membantu kita untuk mensosialisasikannya ke warga-warga. Mungkin ada imbauan sebelum akhirnya PSBB berlaku mulai hari Jumat nanti kepada warga ataupun juga masyarakat yang mungkin melintasi kawasan ini, kira-kira ada imbauan tertentu mau Ibu sampaikan soal ini? Baik, untuk warga yang melintas mungkin ada baiknya kita patuhi peraturan bahwa kita harus pakai masker salah satunya, dan untuk menjaga jarak yang aman 1 atau 2 meter, terus ya untuk cuci tangan dan lain sebagainya yang sesuai yang dianjurkan. Oke, Bu Nining, makasih banyak waktunya sudah mau berbincang bersama kami di Kompas TV. Yang jelas bagaimana kemudian penegakan aturan ini betul-betul dijalankan oleh masyarakat demi kemaslahatan bersama, demi kebaikan bersama di tengah wabah COVID-19 yang masih muncul di Jakarta, terutama makin hari jumlah kasus makin meningkat, maka kemudian PSBB ini akan kita lihat nanti bagaimana realisasinya kemudian. Cindy. Dival Solesa melaporkan langsung terkait dengan sosialisasi pembatasan sosial berskala besar di permukiman di Kebayoran Lama, Jakarta.